warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suci Mulia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Bandung Hampu Kabupaten Agam. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Liza Budiarti, di mana beliau adalah salah seorang guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Bandung Hampu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Ibu, di mana sebelum Suci masuk ke kelas Ibu, Suci akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kegiatan kita pada saat praobservasi ini. Observasi ini merupakan sebuah kegiatan di mana nanti Suci akan melihat proses pembelajaran Ibu di dalam kelas untuk melihat dan juga untuk mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Di mana kegiatan kita hari ini itu praobservasi, tujuannya itu untuk langkah awal sebagai persiapan Ibu untuk masuk kelas supaya Ibu nanti lebih percaya diri untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi siswa di kelas nantinya Ibu. Nah, Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Suci berikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di dalam kelas ini? Baiklah. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam pembelajaran nanti yaitu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada, baik itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berarti tujuan pembelajarannya Ibu ingin mengidentifikasi 3 kegiatan ekonomi ya Bu, Ya. kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, yang kedua Ibu, bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Suci melakukan observasi di dalam kelas Ibu? Baik, area pengembangan yang akan Ibu lihat itu pertama aspek pengetahuan. Di sini aspek pengetahuan Ibu akan melihat bagaimana siswa itu menguraikan tentang kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua aspeknya itu aspek keterampilan. Ibu akan melihat bagaimana keterampilan atau kesiapan siswa membuat atau mengerjakan LKPD tentang kegiatan ekonomi akan diberikan nanti kepada siswa kita. Nah, baik Ibu. Jadi area pengembangan yang nanti yang akan kita observasi ada 2 ya Ibu, aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Yang ketiga, bagaimana kira-kira rancang pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran, Ibu merancangnya. Pertama itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional siswa. Untuk model yang akan Ibu pakai adalah model discovery learning, yang mana anak itu mencari sendiri tentang materi-materi kegiatan ekonomi yang ada, baik itu di buku paket maupun di bahan ajar yang akan Ibu berikan nanti. Untuk metode yang akan Ibu lakukan adalah dengan metode yaitu diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab. Untuk medianya mungkin yang pertama gambar tentang contoh-contoh kegiatan ekonomi, mungkin contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada. Kemudian materi bahan ajar dan juga LKPD. Nanti itu ya Bu, strateginya kita akan menggunakan nanti diferensiasi, di mana diselipkan nanti kompetensi sosial emosional anak. Di mana modelnya yang akan kita gunakan nanti discovery learning. Dan yang terakhir itu medianya Ibu memberikan contoh-contoh
berupa gambar dari 3 kegiatan tadi, kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Baik Ibu, kira-kira kapan ini Ibu kita akan melaksanakan atau melakukan kegiatan observasi ke kelasnya Ibu? Ini Ibu mengajarkan banyak nih. Ibu rencanakan observasinya kita lakukan pada hari Kamis, yaitu tanggal 8 Maret jam 1 sampai jam 3 di kelas 76. Berarti hari Kamis ya Ibu di jam 1, 2, 3 di kelas 76. Berarti ada 4 hari lagi ya Bu sekarang. Baik Ibu, berarti nanti Suci akan masuk ke kelas Ibu, ke kelas 76 untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas 76, dan juga nanti Suci akan mencatat hal-hal apa saja yang Suci lihat pada saat proses pembelajaran. Baik Ibu, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang Suci berikan kepada Ibu. Nah, nanti kita ketemunya langsung aja di kelas yang bersangkutan, yaitu di kelas 76 di hari Kamis Ibu. Ya. Sebelumnya Suci akan melakukan lagi kegiatan atau serangkaian kegiatan pasca observasi di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Suci Bu setelah kegiatan observasi ini. Nah, untuk hari ini Ibu mungkin kita cukupkan. Sebelumnya Suci mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk melakukan semacam diskusi persiapan untuk proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya. Mulai pelajaran bisa kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi menjadi siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan PTM kita seperti hari-hari sebelumnya. Kita jam ke-7-8 ini kita belajar IPS. Jadi untuk hari ini kita walaupun cuacanya kurang menguntungkan, tapi tetap semangat kita tetap bersemangat untuk belajar karena merajut masa depan masing-masing. Dan kemudian siapa namanya yang hadir? Syafira. Apa itu kabarnya? Sakit, satu lagi? Syafira. Sakit. Tasya Tristra. 3 orang yang hadir hari ini. Nah ini karena cuaca kita masih tidak bagus, ekstrim, kamu diharapkan bisa menjaga kesehatan. Kalau kamu sakit, tertentu berbeda. Kemudian untuk hari ini, kalau kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian, ulangan harian, yaitu tentang kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk materi yang baru, yaitu kegiatan ekonomi. Kamu pernah dengar tentang kegiatan ekonomi? Kenapa kamu kegiatan ekonomi? Satu, semuanya foto hidup. Untuk apa lagi Nanda? Apa lagi Nanda sayang? Apa lagi? Siapa naik lagi bisa? Untuk apa melakukan kegiatan ekonomi? Untuk membangun foto hidup satu. Siapa lagi bisa? Yang bisa dimakan dan minum. Yang lain hanya untuk itu. Ada yang bisa? Kamu sudah belajar di SD materi ini? Sudah ada yang belajar di SD? Ya. Nah sebelum itu, kalau ibu bisa bertanya, ada di antara anak ibu yang orang tuanya sebagai petani? Ada? Ada di antara anak ibu yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang? Apa yang pedagang orang tuanya? Ya, pedagang apa nak? Ya, kamu?
Ada lagi anak ibu yang orang tuanya mungkin sopir angkot? Ada? Ada? Jadi kebanyakan orang tuanya mungkin bermata pencarian sebagai petani. Ada kita dari tersebut. Dan sebelum kita lanjut ke materi, karena kita pakai video, ini terganggu dengan video kita akan lihatkan dulu beberapa gambar ini dalam perhatikan. Ini bisa melihat dan bagian ya. Coba siapa yang bisa mencari apa ini? Satu orang saja. Kalau misalkan serapan yang lain, Anda? Kalau perhatikan baik-baik gambarnya, maka memang membersihkan selokan. Kalau menyedot, sakit dan bagus. Ini adalah salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia, itu tukang membersihkan sakit tank. Ya, ini kira-kira ini kegiatannya kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi menurut kamu? Konsumsi, ya, distribusi. Kamu udah suka belajar? Belum? Belajar ini ya, mana masuknya? Kemudian kita lihat lagi, nih mengunggah selera, lihat ya. Ini apa kira nih? Makanan. Ya, makanan. Ini adalah makanan atau berupa produk. Produk artinya makanan. Produk makanan ini produk. Tadi lagi. Yang lain. Nih, lihat, tolong perhatikan baik-baik. Tadi orang rumah sakit atau puskesmas. Ya, jadi kita berikan kegiatan pokok ekonomi itu yang pertama yaitu produksi, menghasilkan. Ini produksi, dia tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa. Ya, ini menghasilkan namanya. Yang kedua, ini juga menghasilkan. Apa yang dihasilkannya? Barang atau jasa kah? Jasa barang. Ke rumah sakit menghasilkan apa? Ini kegiatan apa? Menghasilkan. Ini adalah kegiatan distribusi. Apa saja yang akan kita identifikasi? Yang pertama ada kegiatan produksi. Yang kedua kegiatan distribusi. Ketiga kegiatan konsumsi. Ini akan kita lihat. Kenapa kita melihat ini? Bagaimana proses orang memenuhi kebutuhan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ini akan kita lihat masing-masing. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan kamu semua, anak-anak itu semua bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kegiatan produksi, mana yang kegiatan distribusi, dan mana yang konsumsi. Nanti dalam proses pembelajaran kamu akan dibagi berkelompok, ya. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Kita mulai nanti dengan seperti itu. Tiap-tiap kelompok akan membahas salah satu kegiatan, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, saya lihat bagi yang sudah tertunjuk ke kelompok, kita duduk berkelompok. Ibu berikan nanti waktu dan cara untuk kamu merangkum. Bisa kamu rangkum, bisa membuat hasilnya berupa peta konsep, bisa berupa poster. Di dalam diskusi kelompok akan lihat keaktifannya. Kemudian
sebelum kita mulai, anak ibu nampaknya sudah ada yang ngantuk-ngantuk. Kita coba ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Nah, silakan berdiri dulu. Kita coba ice breakingnya. Yang pertama kita coba permain. Ya, kebalikan. Kata ibu panjang, berarti tangan siswa ibu pendek. Kalau kata ibu pendek, berarti panjang. Kalau kata ibu mata kanan, kamu pegang mata kiri. Ini untuk menguji konsentrasi. Kalau kata ibu telinga, tapi konsentrasi sama ibu, kamu harus konsentrasi. Ini hanya untuk konsentrasi atau melemaskan tubuh kamu yang sudah mulai agak. Bisa kita mulai? Bisa mulai? Dah, mulai 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, telinga, mata, hidung, mulut, telinga, mata, hidung, mulut, panjang, pendek, depan, ke depan. Kalau sekali lagi kita berputar. Kalau ke depan berarti kamu meloncat ke belakang. Kalau ke belakang meloncat ke depan. Kalau ke kiri loncatnya ke depan. Kita ulang untuk panjang, tangannya semua. Pendek, panjang, telinga, mata, hidung, dagu, belakang. Dalam pendapat kemana harusnya? Maju. Ya, kita terbang dulu semua. Untuk itu, sekarang sebelum kita mulai, kita coba saja berhitung. Kita saja berhitung 1 sampai 5. Ya, satu kelompok. Ya, ini kelompok 2. Ini lagi. Kelompok 3. Kamu maksudnya kelompok ini. Ya, nanti. Ini satu kelompok pula. Jadi, kelompok 1 mana tadi? 1, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita berkelompok duduknya berhadapan-hadapan. Nanti ada bahannya. Yang akan kami kerjakan yang pertama yaitu membuat rangkuman. Yang kedua mengisi LKPD. LKPD kita ada berupa kata-kata atau menyusun kata yang kamu kerjakan. Nah, nanti aku kasih kamu bahannya kertas 4 lembar. Kita membuat nanti rangkumannya, peta konsepnya dan posternya. Ada mengerti? Bisa kita duduk berkelompok? Kita duduk berkelompok. Kenalkan nama saya Agus Jokowi. Kenalkan nama saya Ramon Hamdan. Kenalkan nama saya Hamdan. Presentasi yang akan dibacakan oleh Mama.
Atau kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna satu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Contoh kegiatan konsumsi barang, pulpen, buku, dan pensil. Untuk konsumsi dasar, potong rambut, makan minum, makan masak. Untuk memberi kebutuhan, B. Mengurangi upah satu barang, C. Mendapatkan upah satu barang, D. Memenuhi kebutuhan konsumsi. 3. Faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi seorang. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Contoh, motivasi, sikap, selera. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seseorang. Contoh, pekerjaan, harga barang atau jasa, kebudayaan. Kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai uang, barang atau jasa secara menghabiskan atau mengurangi. Makan kafe merupakan tempat makan atau minum. Konsumen merupakan pelaku kegiatan ekonomi. Paling banyak konsumsi jasa. Dari ini contoh banyak. Dan ini satu lagi contoh orang main HP. Jadi barang. Jadi sisi kami apakah ada teman-teman yang bertanya? Tidak, kami akan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran marilah kita berdoa mulai.
SMP Negeri 1 Bandung Kabupaten Agam. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Liza Budiarti sebagai guru yang telah saya observasi, dan juga saya pada saat ini ditemani juga oleh pengajar praktik saya, Bapak Zul Kamal, selaku pengajar praktik pada pendidikan guru pengira angkatan 9 ini. Assalamualaikum Ibu dan Bapak. Baiklah Ibu, kita langsung saja. Ada beberapa hal yang harus pertanyaan seputar observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Setelah dilakukan observasi oleh Ibu Suci, saya merasa agak tegang sekaligus agak grogi, walaupun saya sudah lama mengajar, tapi kalau diperhatikan kalau observasi masih banyak untuk sementara waktu. Setelah beberapa menit kembali seperti biasa. Mungkin itu hal yang wajar saja ya Bu, namanya kita dilihat ada rasa tegang ataupun cemas. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk yang kedua. Bisa Ibu menceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan, seperti yang saya bilang sebelum observasi, tahapnya area pengembangannya ada dua. Pertama yaitu area pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Untuk pengetahuan, di sini menurut rencana yang sudah saya susun, siswa dapat mengidentifikasikan 3 macam kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian untuk area keterampilan itu meminta siswa bisa merangkum tentang kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan di akhirnya nanti di dalam kelas kemarin saya meminta anak dalam kelompoknya untuk membuat poster tentang 3 jenis kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada 2 pengembangan kita kemarin Ibu, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah yang ketiga, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau bagaimana? Langkah tentang pembelajaran yang kita lakukan di kelas sudah sesuai dengan yang kita rencanakan, tapi masih ada kurang di sana sini, walaupun itu tidak banyak dalam PPM, yang mana anak kita mungkin selama ini belum terbiasa betul untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti kita rencanakan kemarin kita lakukan di dalam kelas. Jadi secara umum itu sudah berhasil ya masih sesuai dengan rencana, cuma belum sangat mungkin. Nah kalau menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Dari kendala yang kita lihat saat PPM, walaupun sudah banyak siswa kita yang sudah aktif, sudah berperan di setiap kelompok, tapi masih ada beberapa siswa yang masih belum ikut terlibat dalam kegiatan PPM dan dalam kegiatan kelompok, dan mereka masih belum secara aktif dalam kelompoknya. Dan juga yang kedua, untuk pembagian kerja mereka belum maksimal pembagian kerja dalam kelompok. Itu kendala yang kita itu kurang bisa mengaktifkan seluruh siswa. Walaupun sudah aktif, tapi masih ada sebagian kecil yang masih belum aktif dalam kegiatan kelompoknya. Bisa kita lihat ya Ibu, kemarin posisi juga melihat tuh ada beberapa kelompok yang memberikan hanya kepada beberapa orang saja. Pembagian sejati ya, tidak semuanya terlibat dalam kegiatan kelompok, masih ada beberapa orang temannya yang belum mau ikut.
kira-kira menghadapi permasalahan atau kendala yang disampaikan tadi, kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan supaya itu tidak terjadi lagi? Pertama mungkin dalam pembelajaran kelompok ini mungkin terlalu banyak, ada program yang cepat sebacanya. Ini susah untuk pembagian kerja untuk pembagian kerja susah itu. Yang kedua mungkin kita belum maksimal untuk menggali potensi anak walaupun sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu ada yang visual, auditori dan kinestetik. Tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal untuk menggali potensi apa yang sebenarnya dimiliki oleh anak. Baik Ibu, ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi itu dapat terrealisasi dan juga bisa mengubah proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Ibu. Nanti Suci akan menunggu lagi cerita-cerita dari Ibu seputar perubahan yang akan Ibu lakukan. Nah sekarang kira-kira ini Bu, kapan perubahan yang Ibu bilang tadi akan direalisasikan? Untuk perubahan ini akan kita lakukan mungkin dalam PPM. Kita akan terus mengadakan perubahan-perubahan ke arah baik agar kita bisa semaksimal mungkin kita potensikan sesuai dengan gaya belajar dan dengan tingkatnya. Mungkin untuk pembelajaran yang akan datang kita susun lebih baik lagi dan kita usahakan anak kita lebih aktif seluruhnya dalam kegiatan tugas-tugas kelompok dan kerja kelompok. Kemudian mungkin karena kita akan libur mungkin beberapa hari dan mudah-mudahan mungkin setelah Ramadan atau dalam kegiatan Ramadan kita usahakan anak kita bisa terlibat atau ikut kegiatan pembelajaran.